Di tengah hamparan stepa Eropa Timur yang luas, pada abad ke-17, hiduplah sekelompok prajurit gagah berani yang dikenal sebagai Kazaki Zaporozhia. Mereka adalah penjaga perbatasan, jiwa-jiwa bebas yang hidup di antara sungai dan padang rumput, terkenal karena keberanian dan semangat mereka yang tak pernah padam. Mereka tidak tunduk pada raja atau zar, hanya pada kebebasan mereka sendiri. Suatu hari, datanglah kabar yang mengusik ketenangan mereka. Sultan Mehmed keempat dari Kekaisaran Utsmaniyah, penguasa agung yang wilayahnya membentang luas, mengirimkan sebuah ultimatum. Surat itu ditulis dengan bahasa yang megah dan penuh ancaman, menuntut agar kaum Kazaki menyerah tanpa syarat. Sang Sultan menyebut dirinya sebagai saudara matahari dan bulan, cucu dan wakil Tuhan, penguasa Makedonia, Babilonia, Yerusalem, Mesir Hulu dan Hilir, dan sederet gelar lain yang tak ada habisnya. Ia menuntut agar mereka tunduk di bawah kekuasaannya. Menerima surat ini, para Kazaki tidak gentar. Sebaliknya, mereka justru tertawa terbahak-bahak. Ancaman dari penguasa paling kuat di dunia saat itu hanya dianggap sebagai lelucon. Mereka berkumpul di sekitar meja kayu yang reot, di bawah langit terbuka, dipimpin oleh ataman atau pemimpin mereka, Ivan Serko. Mereka memutuskan bahwa surat sombong seperti itu pantas mendapatkan balasan yang setimpal. Maka, dimulailah proses penulisan surat balasan yang legendaris itu. Ini bukanlah sebuah rapat dewan yang serius, melainkan sebuah pesta kreativitas yang penuh tawa dan cemoohan. Setiap prajurit, dari yang termuda hingga yang paling veteran, menyumbangkan ide-ide ejekan yang paling pedas dan jenaka yang bisa mereka pikirkan. Seorang juru tulis duduk di tengah-tengah mereka, berusaha keras mencatat semua hinaan yang dilontarkan dengan cepat. Para Kazaki, dengan cangkir minuman di tangan, bersahut-sahutan. "Tulis ini," teriak seorang prajurit berkumis tebal. "Katakan padanya dia hanyalah juru masak Babilonia." Yang lain menambahkan, "Dan kusir dari Makedonia, pembuat bir dari Yerusalem." Ejekan-ejekan itu semakin menjadi-jadi, semakin kasar, dan semakin kreatif. Mereka membalas setiap gelar agung sang sultan dengan julukan yang paling menghina. Saudara matahari dan bulan dibalas dengan iblis Turki terkutuk, saudara dan kawan dari iblis itu sendiri. Mereka menyebutnya penjaga babi di Mesir Hulu dan Hilir dan pencuri dari Podolia. Setiap kalimat adalah tawa yang menantang. Setiap kata adalah penegasan atas kemerdekaan mereka. Mereka tidak punya istana megah atau tentara berjumlah jutaan. Tapi mereka punya sesuatu yang lebih berharga, semangat yang tak bisa ditaklukkan. Surat balasan itu, yang penuh dengan bahasa kasar dan ejekan yang tajam, pada dasarnya menyampaikan satu pesan sederhana: kami tidak takut padamu, dan kami tidak akan pernah menyerah. Mereka mengakhiri surat itu dengan menandatanganinya secara kolektif, sebagai seluruh pasukan Zaporozhia. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah surat. Ini adalah simbol perlawanan kaum tertindas melawan penguasa tiran. Ini adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada jumlah tentara atau luasnya wilayah, tetapi pada keberanian untuk tertawa di hadapan ancaman dan untuk mempertahankan kebebasan dengan cara apapun, bahkan jika senjata utamanya adalah kata-kata. Legenda surat balasan Kazaki Zaporozhia terus hidup, menginspirasi generasi demi generasi. Momen ikonik ini bahkan diabadikan dalam sebuah lukisan terkenal karya Ilya Repin, yang dengan sempurna menangkap semangat, tawa, dan pembangkangan para prajurit pemberani itu. Sebuah pengingat abadi bahwa pena, atau dalam hal ini, cemoohan yang ditulis dengan tinta, bisa sama tajamnya dengan pedang. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai cerita-cerita sejarah yang penuh inspirasi seperti ini, jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami. Sampai jumpa di video berikutnya.